Shalom warga kerajaan. Masih berbicara tentang God's protection. Karena salah satu kebutuhan kita adalah diterima, dikasih, dilindungi. Suami punya tugas 3P. Pertama adalah provisi, penyediaan. Kalau dia pengacara, maksudnya pengangguran banyak acara, eliminasi calonmu. Oke? Yang kedua, proteksi. Dia bisa melindungi engkau. Dia bisa melindungi engkau juga secara psikologis. Kalau diserang oleh mertua, maka suamimu akan melindungi. Yang ketiga adalah promosi. Bagaimana Kristus begitu kuat, luar biasa, saudara. Saudara, ini soal hubungan. Under the shadow of the Almighty. Di bawah kepaknya kamu akan berlindung. His mighty arm digambarkan seperti burung Raja Wali. Salah satu kebanggaan saya sebagai suami adalah ketika jam 2 pagi ada gempa bumi. Di Bali sering gempa bumi, saudara. Dan istri saya tidak lari keluar. Orang kalau kaget keluar bahasa ibu. Dia teriak, lindu, lindu. Lindu itu gempa bumi. Dan dia pergi ke dada saya di sini. Oh, I'm so proud. Oh, dia tidak berlindung di bawah shelter ataupun keluar dari rumah. Dia datang ke dada saya. Demikian juga ketika Ruth berkata pada Boaz, kembangkan sayapmu. Ya, kembangkan sayapmu untuk melindungi aku. Saudara yang kasih Tuhan, it's all about relationship. Saudara jadi orang Kristen, saudara memberi persepuluhan, memberi buah sulung dan sebagainya. Engkau tidak dekat dengan Tuhan, percuma. Karena di dalam Mazmur 91 ini ada berkat spesial. Yaitu yang hatinya melekat kepada Tuhan. Di dalam Kidung Agung, pengantin wanita berkata, taruhlah aku sebagai meterai di dadamu. Saudaraku, itu kedekatan. Baju saya melekat, ya, tapi tidak dekat. Yang di dalam Tuhan itu tinggal dalam kita. As a father, sebagai bapak atau seperti ibu yang melindungi anak-anaknya. Kita sering mendengar ketika Yellowstone Park itu terbakar habis, ditemukan ada burung yang terbakar hangus, tapi anak-anaknya selamat. Kalau burung saja bisa melindungi anaknya, apalagi Tuhan. Karena itu kekuatan Kristus adalah ketika Bapaknya berkata, inilah putraku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Sebaliknya serangan daripada iblis adalah mencoba menggoyahkan dan membimbangkan saudara. Kalau engkau anak Allah, katanya anak Tuhan, hutang belum lunas, cicilan belum selesai, sakit bolak-balik. Saudara yang kasih Tuhan, jangan percaya perkataan iblis. Percaya perkataan Tuhan. Karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya. Sebab yang mengenal namaku. Saya tahu siapa nama Tuhan? Bagi yang mendengar ini, nama Tuhan Yesus, Yeshua. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kutunjukkan keselamatan yang daripadaku. Keselamatan dalam bahasa Ibrani, Yeshua. Itu nama daripada Kristus. God the Savior. Karena itu percaya kepada dia dengan segenap hatimu. Jangan dengan pengertianmu sendiri. Dalam hidup saya hidup penuh dengan ketenangan. God is my bunker and my banker. God bless you, warga kerajaan. Shalom, selamat pagi umat kepunyaan Tuhan dimanapun berada. Dan khususnya jemaat GBI Rock Mangkubumi yang sangat kami kasihi. Selamat pagi, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan mengawalinya dengan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bahwa kami ada sampai hari ini dimanapun, seperti kami ada, itu adalah karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan atas hidup kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah penjaga kami. Engkau tidak pernah terlelap. Di tengah situasi yang membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir, Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah ini Tuhan. Walaupun kami beribadah dengan media yang berbeda, tapi Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan tetap disampaikan dengan metode apapun, karena Roh Kudus sendiri yang bekerja, membuat firman Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang beracara, kami semua diberkati tanpa kecuali, karena Tuhan beserta dengan kami. Haleluya, amin. Mari kepada jemaat GBI Rock Mangkubumi dan yang sedang menyaksikan live streaming saat ini, dimanapun berada, saya ajak kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan gaya kita, tapi itu semua karena cinta kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh luar biasa. Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Layakkan kami menyembah-Mu, layakkan kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. 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 Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi benar
ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, melewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, oh haleluya, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Engkau Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami Tuhan. Tetaplah amin. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di
saat ini menghadapi hal-hal yang kami tidak inginkan, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan, sebab penyertaan-Mu sangat sempurna dalam kehidupan kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Engkau kekuatan dan perlindungan kami Tuhan, hanya padamu Tuhan kami berlindung. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian yang indah ini dengan penuh penyembahan. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Oh penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini hati kami siap untuk memuji bersorak bagi nama-Mu, karena kami yakin Tuhan, dengan Engkau kami lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan memuji bersorak bagi nama Tuhan. Kita angkat satu pujian iman yang berkata, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami Tuhan sebagai manusia yang mempunyai kelemahan, kami selalu membutuhkan Engkau Tuhan, sebab pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak dapat mencari Tuhan pertolongan di tempat lain selain daripada-Mu, sebab Engkau sumber kekuatan sejati kami Tuhan. Hanya Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Di tengah keadaan yang saat ini Tuhan tidak kondusif, kami sebagai manusia Tuhan takut dan cemas, tapi kami percaya Tuhan, berjalan bersama-Mu kami akan mendapat perlindungan daripada-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, agar iman kami selalu diteguhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang
sekarang dan sampai selama-lamanya kami tahu bahwa Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang rela mati bagi hidup kami, bagi dosa kami, bagi penyakit kami, bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh kami di bumi ini. Dan Engkau datang tidak hanya mati bagi dosa saja di kayu salib, daripada waktu Engkau disalibkan di kayu salib, Engkau mati, maka Engkau mati bagi semua persoalan dalam dunia ini, termasuk sakit penyakit, termasuk virus, termasuk apapun yang menimpa dunia hari ini. Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan pada waktu Engkau bangkit dengan kemenangan, dan kemenangan ada di pihak kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami secara streaming atau secara online beribadah, tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang ada dimanapun. Pada waktu 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir. Dan hari ini jemaat GBI Rock Mangkubumi ada di tempat-tempat kos mereka, ada di asrama-asrama mereka, ada di tempat-tempat di mana mereka menonton. Dan Tuhan tidak hanya mereka menonton, tapi hari ini mereka membuka hati, membuka pikiran, hidup mereka, dan memperhatikan apa yang Tuhan mau bicara hari ini bagi mereka. Tuhan tolong kami semua, dan pakai alat ini, tools ini, untuk menjangkau banyak orang kepada Engkau Tuhan. Siapapun yang menonton siaran ini Tuhan, dalam nama Yesus, kalau ada persoalan besar, persoalan berat, Tuhan mengatasinya. Dan terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Rock yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu kita belajar dari satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 91. Dan kita belajar banyak tentang apa yang akan terjadi dengan kita kalau kita atau kita tinggal duduk di dalam tempat yang dilindungi oleh Allah yang Maha Tinggi. Dan Mazmur 91 merupakan mazmur yang begitu penting bagi kita. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana caranya kita bisa diluputkan oleh segala macam persoalan dunia, termasuk sakit penyakit, virus corona, maupun virus apa saja yang menimpa kita di dunia ini. Dan kita sudah belajar, kita akan tinggal di dalam tempat yang maha kudus, maha tinggi, dipakai istilah sacred place, the sacred place. Tapi hari ini kita mau belajar kembali, saya ingin kita belajar dari hal yang sama, yaitu di dalam Mazmur 91. Dan kita fokus kepada ayat 5 sampai ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 5 sampai ayat 9. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perak petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, minggu lalu kita belajar khusus spesial di ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini saya ingin kita belajar lebih dalam tentang ayat 5 sampai ayat 9. Yang menarik adalah bahwa hari ini memang kita ada di dalam suasana ayat 5. Engkau barangkali kita takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang. Dan kita tahu bahwa di situasi yang terjadi hari ini di dunia seluruhnya ada sekitar 140 lebih negara, bahkan mungkin sudah 150 negara, dan khususnya Indonesia hari ini bertambah bukan karena hari tapi jam, menit. Kita tahu bahwa virusnya sangat dahsyat dan berterbangan di mana-mana. Dan itu digambarkan jelas oleh Mazmur.
pasal 91. Dikatakan bahwa engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar. Menarik sekali bahwa kalau kita belajar tentang penyakit sampar, itu kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang penyakit sampar. Ini salah satu penyakit yang sangat ditakuti di zaman Perjanjian Lama, yaitu kata deber. Dalam bahasa Inggris pakai istilah pestilence. Deber, katanya sama, pakai dalet, bed, dan res. Kata yang sama, hanya dibeda spelling dalam bahasa Ibrani, itu berarti firman. Deber adalah sampar, tapi kata yang sama dengan huruf yang sama, dalet, bed, dan res itu dipakai hanya dengan pakai notasi yang berbeda, jadi dabar. Atau barangkali dulu dabar, karena itu muncul pertama kali di Kejadian pasal 15 ayatnya yang pertama. Mungkin kita baca Kejadian 15 ayat pertama, di mana kata ini muncul dan sangat terkenal. Saya akan baca untuk saudara. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan. Kata firman Tuhan adalah dabar kepada Abram, masih pakai Abram, dalam suatu penglihatan. Dikatakan jangan takut. Firman Tuhan kalau datang biasanya berisi sesuatu yang menghiburkan, menguatkan, memberi semangat baru. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Kata dabar dipakai berhubungan dengan perisai. Jadi kata firman Tuhan dipakai itu berhubungan dengan perlindungan Tuhan. Itu sesuai dengan yang tadi kita baca dalam Mazmur 91 bahwa kenapa kita tidak harus takut terhadap virus corona? Kenapa kita tidak harus takut terhadap situasi yang terjadi dalam dunia hari ini? Oleh karena kita punya Tuhan yang punya firman, ya, yang memeriksa kita, melindungi kita. Kata perisai dipakai di sana. Shield itu artinya melindungi, menahan, ya. Jadi pemasmur memakai kata yang sama, huruf yang sama, kata dalet, bet, res, dengan notasi yang berbeda. Akhirnya spellingnya berubah. Jadi dari dabar menjadi deber. Jadi dari firman menjadi penyakit sampar. Dan penyakit sampar adalah penyakit yang sangat luar biasa. Corona hari ini dicatat di dunia baru sekitar 200 sekian ribu orang seluruh dunia meninggal, 270 lebih atau 280 ribu orang. Tetapi sampar pernah melanda dunia dan ada 5 juta orang meninggal. Pada waktu itu dunia belum sampai 7 miliar seperti hari ini atau 6 miliar lebih dari seperti hari ini. Artinya sampar begitu dahsyat. Dan bayangkan dari sesuatu yang sangat positif, dari kata firman dabar dirubah jadi deber. Apa maksudnya di sini? Tuhan mau bahwa walaupun kita saudara-saudara kasih dalam Tuhan bahwa dalam setiap huruf bahasa Ibrani itu punya makna tertentu. Orang Ibrani tidak sembarangan memakai huruf dan tidak sembarangan memakai angka. Setiap angka, notasi dan huruf itu punya makna rohaninya. Dan dalam hal ini kalau kita bicara tentang bagian ayat 6 khusus tentang penyakit sampar, deber, itu punya makna tersendiri. Artinya di balik ada sampar yang besar, kita rubah itu menjadi dabar. Artinya bahwa dengan firman Tuhan bisa diselesaikan segala macam penyakit termasuk virus yang pestilence. Pestilence itu bisa penyakit sampar, bisa virus apa saja hari ini yang menimpa saudara dan saya. Amin. Dan mengapa kita begitu yakin? Mengapa kita bisa begitu percaya terhadap hal ini? Maka dikatakan di ayat 7, 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, menarik Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa penyakit yang begitu dahsyat itu tidak akan menimpa orang-orang percaya. Ya, 1000 di sisi kirimu dan 10.000 di kananmu. Ya, dan tidak akan menimpa engkau. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Dia penyembuh, Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Allah yang siap untuk memberikan saudara proteksi dan Allah yang siap untuk memberikan kepada engkau kekuatan daripada Tuhan sendiri.
dia tidak akan menimpa engkau. Amin. Nah, ini penting sekali. Dan saudara, dalam teks bahasa Ibrani, kata tidak menimpa engkau atau tidak ada di sekitar engkau, itu menarik sekali. Dia pakai istilah lo, lamek, dan alef. Lamek, alef. Artinya apa? Saya tadi sudah dikatakan di awal bahwa setiap kata Ibrani punya makna. Dan maknanya itu sangat luar biasa. Kata lamet di sini dalam bahasa Ibrani itu sebuah simbol yang dimana ada sebuah tempat di mana lokasi di mana Allah turut bekerja di sana. Allah menahan semua hal, ya. Itu dari kata lamet itu, ya. Tetapi kata alef artinya dia pencipta, dia Allah yang menciptakan itu. Jadi dikatakan di sini bahwa kamu tidak usah takut, walaupun 1000 orang jatuh di sebelah kiri dan 10.000 sebelah kanan, engkau tidak pernah akan ditimpa oleh penyakit sampar itu, oleh diabetes itu. Karena apa? Karena ada Allah pencipta yang memproteksi engkau. Ya, sebenarnya kata lamek itu hampir mirip dengan kata bahasa Ibrani yang lain itu kaf, itu yang melindungi engkau. Ya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini begitu penting untuk kita pahami, khusus di Mazmur 91 ini, 91 ini. Karena apa? Karena Mazmur ini Mazmur yang begitu tidak hanya diberikan untuk sekedar hanya sebagai sebuah prosa atau tulisan yang biasa yang kita nikmati dalam hidup kita sehari-hari. Dan saudara harus tahu, dalam situasi perjanjian lama ada banyak hal yang menimpa mereka. Di dalam perjanjian lama ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kata yang dipakai di sana, saya sudah katakan di awal bahwa setiap huruf Ibrani mempunyai makna yang begitu penting bagi orang-orang Ibrani. Dan mereka begitu yakin. Jadi penulis-penulis Ibrani di bawah terang Roh Kudus tidak sekedar memakai kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang dipasang tanpa punya makna atau arti secara rohani bagi spiritual bagi mereka. Nah, ini penting bagi saudara dan saya. Jadi mengapa kita tidak harus takut terhadap virus yang begitu mewabah seperti hari ini? Karena kita punya Allah yang pencipta lo itu, yang ada di sekitar saya, yang melindungi saudara dan saya. Tapi jauh daripada itu, lebih daripada itu, kita kembali ke ayat 1. Di sana dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Pertanyaannya adalah, siapakah yang duduk dalam lindungan maha tinggi hari ini? Dalam bahasa Yunani pakai istilah Yosef. Yosef itu dari Yod, Shin, dan Bet. Ya. Yod itu artinya kudus. Dalam pengertian bahasa Ibrani, arti kata atau huruf Yod itu artinya kudus, kekudusan. Sedangkan Shin itu ada huruf yang punya seperti W, lalu ada rangkaian 3. Bisa diartikan sebagai gigi, tapi juga diartikan sebagai fire, api. Dan kata Bet itu artinya house, rumah. Kata Bet, makanya ada Bethlehem, ada Betania. Betania itu rumah miskin. Bethlehem, rumah roti. Ada banyak Bet yang lain, saudara. Kata Bet itu rumah. Nah, dikatakan bahwa orang yang duduk atau yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu dikatakan he would dwell. He would dwell itu artinya dalam bahasa Ibrani kayak Yosef, artinya siapa? Menuju kepada siapa? Yaitu Yesus Kristus. Hari ini siapa duduk di tempat yang maha kudus? Tidak ada orang lain. Di zaman perjanjian lama belum ada orang duduk di tempat ruang maha kudus kecuali Allah sendiri. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa umat Allah keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kemudian pada waktu mereka di padang gurun, Musa disuruh buat tabernakel, tenda. Allah hidup dalam tenda. Lalu ada tempat di mana pada waktu Yosua menyeberang Yordan untuk taklukkan Kanaan, Allah hidup di dalam tabut perjanjian. Lalu mereka memikul di sana. Itu tempat disebut tempat yang maha kudus, the secret place. Dan yang duduk sana adalah Allah. Nah, kalau hari ini Mazmur berbicara tentang he will dwell in the secret place, kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Bagi orang percaya hari ini sudah tentu ditujukan kepada Yesus. Kalau belajar dari kalimat atau huruf-huruf Ibrani ini, maka kita tahu bahwa yang hidup di tempat yang maha kudus hari ini Yesus. Yesus katakan bahwa aku pergi kepada Bapa
dan tinggal bersama-sama dengan dia, dan di rumahku Bapakku banyak tempat, aku akan menyediakan tempat bagi engkau. Dan Yesus sementara hari ini ada di tempat yang maha kudus itu. Nah, kalau Yesus ada di tempat yang maha kudus itu, apa yang dikerjakan oleh Yesus di tempat maha kudus di secret place itu hari ini? Kata firman Tuhan dalam Ibrani dikatakan bahwa dia sementara berdoa bagi orang-orang yang percaya kepada kita. Inilah perbedaannya. Saudara tidak perlu berdoa kepada Yesus untuk diselamatkan, tapi Yesus berdoa untuk saudara diselamatkan. Amin. Dan inilah tempatnya Allah yang ada di tempat maha kudus. Jadi kita punya keyakinan penuh bahwa dabar tidak bisa kena kita, tidak bisa jatuh kepada kita sebagai orang percaya. Walaupun ada 1000 orang rebah di kiri dan di kanan 10.000, tetapi kata firman Tuhan itu tidak akan menimpamu, oleh karena ada seseorang, he who dwell in the secret place. Hari ini adalah Yesus yang ada di tempat yang maha kudus. Sekali lagi, kata Yod kudus, kata Shin artinya fire atau fire-nya atau api, lalu kata Bet itu rumah. Jadi Yesus ada di tempat yang maha kudus yang siap membakar semua orang percaya, termasuk virus-virus yang menimpa saudara. Dan inilah keyakinan kita sebagai orang percaya, bahwa virus corona bisa menimpa siapa saja, termasuk orang percaya, orang Kristen, tidak terbebas. Tapi kita punya Yesus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara yakin dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dia tidak hanya menyelesaikan dosamu di kayu salib, tapi dia menyelesaikan juga penyakitmu di kayu salib. Dia menyelesaikan persoalan bangkrutmu, usahamu bangkrut, studimu gagal, dia selesaikan semuanya di kayu salib. Hanya hari ini kita mau percaya atau tidak. Memang kita terbatas hari ini. Kami GBI Rock Mangkubumi sudah berencana untuk beribadah, tetapi memang karena kami beribadah di tempat di mana tidak boleh ada perkumpulan bersama-sama, maka hari ini kita beribadah streaming. Saudara, bukan karena takut, bukan karena tidak beriman, bukan karena kita tidak mau, ketakutan dengan semua yang terjadi. Bukan juga karena memang pemerintah sudah menganjurkan lalu kita ikut-ikutan tidak ikut beribadah seperti itu. Tapi kami tahu persis bahwa ada banyak cara yang Tuhan mau pakai, dan hari ini saya percaya pada waktu ini ditayangkan ada banyak orang yang tinggal di tempat-tempat yang terpencil sekalipun bisa menonton ini dan percaya bahwa dabar itu tidak pernah akan bisa menimpa saudara. Amin. Karena Tuhan sudah mengubahnya menjadi dabar, menjadi firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang hari ini duduk di tempat yang maha tinggi, the secret place. Dia adalah Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dan naik ke sorga untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kayaknya firman Tuhan ini membantu saudara untuk lebih mengerti tentang situasi yang terjadi. Dan mari kita hidup bukan dengan ketakutan, tapi kita hidup dengan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk terus berdiri teguh. Apapun situasinya, apapun masalahnya, apapun yang menimpa saudara, kita mau tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau terus percaya kepada Yesus, dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong saudara dimanapun engkau berada. Kita terus mengikuti himbauan pemerintah, jaga kesehatan, cuci tangan saudara, dan jaga kebersihan saudara. Kita jaga waktu di mana hari ini memang di social distancing, kita tidak boleh banyak keluar, kita harus berjaga satu dengan yang lain. Kita saling melindungi, menjaga, tapi kita terus percaya kepada Tuhan. Dabar itu yang sudah menjadi manusia dan hari ini sudah kembali ke secret place, the secret place yang menolong saudara. Sakit penyakit apapun bisa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada satu pujian menarik, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, yang mustahil. Disediakan bagiku
Yesus, Engkau yang tinggal di tempat yang maha tinggi, the secret place. Engkaulah Yosef, Allah yang kudus dan tinggal di tempat yang maha kudus dan penuh dengan kuasa, fire, kekuasaan yang besar Engkau, Allah yang melindungi kami dari segala macam pestilence, deber, ataupun corona. Dalam nama Yesus kami percaya bahwa walaupun ada 1000 rebah di kiri kami dan 10.000 di kanan kami, tapi itu tidak akan pernah menimpa kami, karena kami punya Allah pencipta alam semesta, Allah yang melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat GBI Rock Mangkubumi dimanapun mereka berada, di kos-kosan, di asrama-asrama, di tempat-tempat di mana mereka tinggal hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan proteksi mereka dari virus corona. Dalam nama Yesus, Tuhan lindungi mereka dari virus corona. Dalam nama Yesus, Tuhan lindungi tempat mereka, lingkungan mereka dari virus corona. Dalam nama Yesus, Dabar yang berkuasa itu, firman yang berkuasa itu, berikan kami keberanian, keyakinan, keteguhan hati untuk percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hidup atas segala sesuatu, semua hal, Allah yang menciptakan segala hal, Allah yang menciptakan bumi dan alam ini, Allah yang menjaga memelihara kami, Allah yang sudah rela mati bukan hanya bagi dosa, tapi juga bagi sakit penyakit, bagi masalah-masalah yang timbul dalam hidup kami. Engkaulah Dabar itu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, yang hari-hari ini Tuhan dipenuhi ketakutan. Masalah besar yang terjadi di bangsa kami hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Engkau memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, aparat, TNI, Polri. Kami berserahkan tentang kuasa Tuhan. Biar mereka bertindak dengan bijak, ambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Para kepala-kepala daerah, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan pelihara mereka, supaya semua kebijakan ini mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa negara kami. Tuhan tolong. Dan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan melindungi, memproteksi bangsa ini dari virus corona, termasuk deber itu Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami percaya kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah menolong kami sampai hari ini. Dan kami percaya dengan iman bahwa segala macam penyakit apapun tidak akan menimpa orang-orang percaya. Kalau mereka berpegang kepada Dabar-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan memberkati studio ini. Kami sangat tahu kuasa Tuhan. Berkati Pak Martin dan Bu Aneka yang sampai hari ini melayani bersama-sama dengan kami dan pakai studio mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan mereka, memberkati Bu Aneka yang dalam masa kehamilannya, tapi terus melayani bersama-sama dengan kami di GBI Rock Mangkubumi. Tuhan tolong jaga dan lindungi dan memberkati Pak Martin Tuhan. Urapi dengan kuasa darah-Mu, biar tempat ini dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan. Studio ini dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sudah selesai beribadah hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, minggu depan kita situasinya sudah diumumkan masih harus tetap beribadah mungkin seperti ini. Tapi tetap semangat, jangan berkecil hati. Terus baca firman Tuhan
Bu Gembala setiap pagi sharing firman di grup kita. Silakan lihat kalau kita baca bersama-sama. Karena kita tidak punya kekuatan lain kecuali bergantung kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Saya menghimbau semua jemaat untuk tidak jemu-jemu baca firman. Ya. Dan mari kita terus berhidup dengan Tuhan. Kita berdoa, kita menjaga himbauan pemerintah, menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Ada hal yang baik bahwa kita belajar cuci tangan tiap hari, bahkan mungkin tiap saat kita cuci tangan. Lalu jangan lupa bahwa kita jangan sampai saudara pergi terlalu berkumpul dengan banyak orang, karena memang ini social distance, artinya kita menghindar pertemuan-pertemuan sosial yang lain. Saudara menjaga situasi ini, jangan anggap remeh. Walaupun kita sudah dengar firman Tuhan, tapi kita mau terapkan hari ini, kita jaga hidup kita baik-baik supaya tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di minggu depan dalam situasi barangkali yang seperti ini. Kita terus mau menyembah Tuhan, memuji Dia dan dengar firman. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.